tugas besar. Ya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai step 5. Ya. Dari step mulai, apakah tugas besar mata kuliah lain sudah ada yang dimulai? Ada Pak, struktur baja. Struktur baja, apa lagi? Belum, baru struktur baja aja. Iya Pak. Minggu keberapa struktur baja? Mulai ini, minggu lalu. Iya Pak, minggu lalu. Siapa pembinanya, dosen pembinanya? Bu Nila, tapi dibantu itu Kak Freddy. Soalnya gimana? Soalnya gimana? Iya Pak, ya, saya tidak terlalu kedengaran Pak. Materinya tugas besar bagaimana? Oh itu perencanaan struktur baja yang kemarin itu kuda-kuda itu Pak. Gimana? Udah apa? Penjelasan Anda itu tidak jelas. Kalimatnya tidak lengkap. Diulang. Materi baja 1, baja 2 tentang apa? Yang lain bisa membantu mungkin. Materi baja 2. Anda mendengar suara saya, kan? Mendengar suara saya? Dengar, Pak. Kalau tidak dengar, kita stop saja. Dengar, Pak. Kalau tidak dengar, berarti ada masalah Zoom. Berarti kalau ada masalah Zoom, ya kita berhenti saja. Ditanya kok mesti diam ya? Hah? Saya tuh tanya baik-baik, materi baja 2 itu tentang apa? Tentang perancangan struktur kuda-kuda baja tipe G, Pak. Baja 2 kok masih struktur rangka kuda itu bagaimana? Kan itu baja 1, ya. Tuh, Anda tugas baja 1-nya tentang apa? Rangka juga. Iya Pak, sama Pak Rizky Pak, itu. Nah sekarang saya tanya baja 2 masa rangka kuda-kuda lagi? Maksudnya gimana sih? Hah? Mana yang benar? Baja 2 tentang apa materinya? Hiskia, tahu Hiskia, baja 2 tentang apa? Iya, Pak, tentang kuda-kuda kabel, Pak, materinya. Gebel frame apa rangka kuda-kuda? Rangka kuda-kuda, Pak. Kuda-kuda baja tipe kabel. Gitu, Pak, tulisan materinya. Oh, itu balok berarti. Ya. Kuda-kuda baja tipe gebel frame. Tidak ada tulisan frame-nya sih, Pak. Yang bentuknya kayak huruf V terbalik tuh, kan? Oh iya, Pak, portal yang V terbalik, ya, Pak. Oke, itu Hiskia itu jawabannya benar. Kalau yang lainnya memang tidak paham. Sangat disayangkan Anda nggak ngerti materinya. Bagaimana nih yang lainnya nih?
tidak bisa menjelaskan secara naratif. Ya. Jadi kalau saya lihat ini hanya Izky yang paham mengenai materi. Masa rangka kuda-kuda baja tadi? Harusnya kan tipe kuda-kuda tipe gebel. Ya. Itu benar, berarti bukan rangka. Itu balok namanya, balok gebel ya, atau portal gebel. Paham nggak tuh yang lainnya? Paham, Pak. Parah Anda itu. Ya. Baik, kita lanjutkan mengenai penjelasan saya mengenai beton 2. Itu tugas besar baja 2 itu ada kuliahnya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa yang kasih kuliah? Ferdi? Iya, Pak. Ready. Pak Freddy itu, Pak. Itu bukan Pak, itu ilegal, Mas. Itu ilegal tuh, ya. Bukan dosen, bukan siapa-siapa itu. Ferdi siapa nih? Mahasiswa, kan? Iya, katanya baru lulus, Pak. Itu ilegal tuh, bukan dosen, bukan siapa-siapa itu. Anda tanyakan statusnya itu ke jurusan itu siapa? Masa diajarin orang yang tidak jelas ya? Yang ngajar Ferdi dah? Saya mau tanya dulu, yang ngajar Ferdi dah? Untuk tugas besarnya iya. Ya, untuk tugas besarnya. Iya, Pak. Lewat apa? Zoom dah? Iya, Pak. Bukan Bu Nila yang Kenapa? Kalau Pak Freddy, kalau Pak Freddy-nya itu pakai Google Meet. Ya, sama aja, Google Meet sama Zoom itu sama saja. Bukan Bu Nilanya, kan? Bukan. Iya, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Kalau kuliahnya siapa? Kalau kuliahnya Bu Nila, Pak. Gila, Pak. Itu Anda permasalahkan itu ya. Harusnya, jangan dia. Yang begitu-begitu tuh ditanyakan ya. Baik, saya lanjutkan mengenai masalah kita mengenai tugas besar beton 2. Sudah terima SOP-nya? Sudah, Pak. Baik, saya jelaskan dulu mengenai kronologis, ya, mengenai riwayat hubungan antara beton 1 dengan beton 2 supaya Anda jelas posisi Anda sekarang itu di mana. Jadi pada waktu beton 1, saya membuka filenya seorang mahasiswa, itu Anda terakhir itu adalah, jadi step 1, ini Hiskia tolong diperhatikan Hiskia ya. Ya. Iya, Pak. Jadi step 1 itu mengenai estimasi dimensi balok dan kolom. Jadi ukuran balok dan kolom yang dipakai adalah berapa, sama plat. Jadi Anda dapatkan ukuran balok, ukuran kolom, sama tebal plat yang direncanakan atau yang dipakai berapa. Itu step 1. Kemudian step 2, mengenai perhitungan beban gravitasi atau beban mati, beban hidup yang bekerja pada portal yang Anda tinjau, yang ditinjau atau yang ditentukan. Memakai konsep tributary equivalent. Sekian sudah pernah dapat konsep ini di Petra. Sudah pernah dapat belum? Belum. Konsep tri-equivalent, Pak. Tributary equivalent. Belum. Sepertinya sudah, tapi agak lupa. Terus setelah itu Anda mendapatkan model pembebanan pada portal yang ditinjau. Seperti ini. Kemudian yang ketiga itu analisa struktur. Analisa struktur untuk mencari gaya-gaya dalam
momen, gaya dalam geser, gaya dalam aksial pada portal yang ditinjau. Ini hasil ekspor dari SAP 2000 ya, dalam keadaan posisi asli. Yang lainnya paham nggak nih? Pernah tahu nggak ini? Step 3 seperti ini. Yang lainnya? Paham? Jadi saya ulang. Jadi step 1 itu membahas mengenai estimasi dimensi balok dan kolom. Step 2 mengenai analisa beban mati dan beban hidup atau beban gravitasi. Step 3 analisa struktur. Ini adalah tampilan SAP dalam kondisi asli Anda ekspor dari SAP 2000. Yang lainnya paham nggak bentuk ini? Apakah di tugas besar Anda ada? Ya, Pak. Nanti akan kita pakai ini ya. Nanti akan kita pakai lagi untuk melakukan resume design pada batang-batang yang namanya kolom. Nah, kemudian step 4 itu mengenai desain balok. Desain tulangan lentur sama tulangan geser. Yang kemudian Anda gambar DD-nya. Ini DD-nya. Pernah tahu nih DD-nya, Detail Engineering Design, jadi ada tergambar tulangan balok lengkap, tulangan lentur, tulangan geser. Anda punya data ini? Punya step ini? Punya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini namanya step 4. Jadi di sini kalau Anda perhatikan tulangan kolom, baik tulangan lentur, aksial atau tulangan geser, sama tulangan pondasi, ini masih kosong. Masih belum terisi, berarti belum direncanakan atau belum dihitung desainnya. Nah, itu masuk dalam materi tugas besar beton 2. Tugas besar beton 2. Ngerti? Jadi dengan demikian, materi kita nanti melanjutkan di sini. Jadi nanti Anda insert, ya, jadi Anda insert sheet-nya di sini, ya. Terus Anda tulis step 5, atau 5, desain kolom. Saya terima. Terus step 5 boleh. Terus gantung file Anda nanti. Mengerti nggak? Ngerti, Pak.
Yang lainnya paham nggak nih? Paham, Pak. paham, Pak. Terus Anda ketik ini ketik nih, 5 desain tulang memanjang dan tulang geser kolom. Portalnya ditulis, kemudian diketik seperti ini. Di ini sudah terima belum SOP ini? Sudah, Sudah. Pak. Nanti diketik ulang di sini. Jangan kopas player dari file yang ada. Mengerti? Sesuai dengan SOP ya. Jangan mengcopy file orang yang nggak jelas. Paham? Paham, Pak. Kalau Anda tidak sesuai dengan yang SOP, saya salahkan nanti. Mau cuma menulis sesuai SOP, Anda nggak percaya SOP, nggak pernah dibaca SOP-nya, cuma baca filenya orang, kopas player. Mau nggak tukang penjiplak-penjiplak itu? Mau nggak penjiplak pelincirnya dihilangkan? Mau nggak? Mau nggak budaya menjiplaknya dihilangkan? Kopas playernya dihilangkan? Mau nggak? Mau, Pak. Jangan jadi insinyur yang tukang menjiplak, Mas. Ya, percaya diri sendiri kalau mengerjakan tugas atau tanggung jawab. Ya. Jadi saya sudah ulang, kalau tidak sesuai dengan ini, dikategorikan bahwa Anda menjiplak dan itu salah. Sudah diperhatikan nih? Tulisan ini? Baik, saya menjelaskan sekarang tulisan ini artinya apa. Diperhatikan. Pasang kupingnya, Mas. Ya. Jangan tidur ya. Kalau tidur, nggak usah zoom saja, Mas. Ya. Rahmat Yoga. Hadir, Pak, hadir, Pak, hadir. Kalau nggak ngomong niat plan, nggak usah zoom ya. Nggak penting ya. Yang butuh Anda bukan saya, mengerti ya? Nah, ini adalah gambar portal yang Anda punya di step 4. Ya, yang di step 4 itu. Di step 4, gambar portalnya itu ini. Kita lihat analisa struktur, nah ini gambar portalnya. Anda copy dari analisa struktur ini. Dari sini Anda copy. Untuk menunjukkan nomor-nomor dari batang kolom. Untuk menunjukkan nomor-nomor dari batang kolom. Paham nggak itu? Jadi tidak perlu dari sub lagi karena Anda sudah punya gambar ini pada waktu beton 1 di bagian step 3. Mengerti? Ini Anda copy, terus Anda taruh di sini. Mengerti nggak? Seperti gambar yang PDF ini. Mengerti? Ngerti, Pak. Kemudian setelah itu, Anda melakukan apa yang disebut dengan justifikasi 51, resume gaya-gaya dalam kolom untuk gaya aksial NU, PU, dan MU. Sudah? Coba baca nih. Karina, nomor 1. Gaya-gaya dalam NDM diambil pada stasiun dan lokasi kolom, ujung bawah, dan ujung atas. Baik, saya mau kenalkan istilah di sub yaitu stasiun. Ya. Pada konsep di gaya-gaya dalam hasil analisa struktur, itu nanti Anda perhatikan
Misalnya nomor 7 ya, nomor 7 ini nomor ini kolom. Ini nomor 7, paham? Ini paham nomor 7, batang 7 paham? Jadi batang 7 ini batang 7 paham nih? Itu ada stasiun 0, 2, 4 untuk beban kombinasi 1, kemudian 0, 2, 4, stasiun 0, 2, 4 untuk kombinasi kedua. Anda lihat nanti di sini pasti ada di beton 1 yang saya bilang di analisa struktur itu ada tuh. Di sini nih Mas. Ya, paham? Kemudian bagaimana membaca output dari sub mengenai hubungannya dengan perencanaan kolom? Udah? Ini batang 7 ya. Saya buka di sini, ini batang 7. Pada batang 7, kembali Anda baca di situ ya. Ada stasiun ujung bawah dan ujung atas. Jadi pada batang 7 ini ada ujung atas, namanya stasiun 4. Di semua kombinasi ada ini. Ini stasiun 4. Kemudian ada stasiun 0 ujung bawah. Untuk kombinasi yang 1,4. Untuk kombinasi yang beban mati tambah beban hidup, sama juga ada stasiun ujung bawah dan ada stasiun ujung atas. Dan ada stasiun 2. Stasiun 2 itu stasiun di tengah. Posisi, jadi ini kan panjangnya 4 meter. Jadi 0 meter, 2 meter, sama 4 meter. Bisa diterima? Panjang batang 7 ini 4 meter. Jadi 4 meter itu adalah kita sebut dengan stasiun 0 ujung bawah, stasiun 2 meter yang tengah, kemudian stasiun 4 meter yang ujung atas. Bisa terima? Bisa, Pak. Jadi Anda tidak memperhatikan stasiun 2. Yang Anda perhatikan ujung bawah dan ujung atas. Sudah mendengar nih pernyataan nomor 1, sudah? Sudah, paham? Sekarang nomor 2 dilanjutkan, Karina. Gaya-gaya dalam NDM diambil yang terbesar antara kombinasi U sama dengan 1,4D dan U sama dengan 1,2 dikali D plus 1,6 dikali L. Jadi di sini Anda perlihat bahwa ada
stasiun ujung atas, ujung bawah untuk kombinasi ini 1,42D dan untuk kombinasi 1,2 sesuai dengan yang di button 1 itu, bahwa kombinasi yang kita lakukan atau yang kita ambil hanya dari dua saja, beban mati saja, kemudian yang kedua beban mati dan beban hidup. Dari dua kombinasi itu Anda ambil yang terbesar. Jadi di sini ada nilainya. Nah, untuk kolom saya akan menjelaskan gaya dalam yang Anda baca. Misalnya adalah P. Ini gaya dalam yang sifatnya adalah aksial tekan. Gaya dalam N, NU. Ya. Pada stasiun 0 itu ada min 37,219 kg. Ya, pada stasiun 4 itu nilainya pasti sama. Kalau tidak sama Anda salah. Jadi gaya aksial itu di satu batang itu harus sama nilainya. Ngerti? Jadi nilainya dia tekan apa dia tarik. Tidak boleh berbeda. Kemudian di kombinasi kedua itu ada min 5238. Jadi di sini free body-nya berarti Anda mengambil yang terbesar. Berapa yang terbesar stasiun 4? Kan ada dua nilai ini. 52 sama 37. Yang terbesar mana? Yang terbesar mana? Kedua. 52. Begitu pula di stasiun 0. Yang ujung bawah ini stasiun 0 ya. Ini ada nilai ini, kemudian ada nilai ini. Nah, ini. Berarti Anda, jadi Anda mengambil yang terbesar, kembali lagi ditentukan dari kombinasi kedua. Bisa diterima untuk yang gaya aksial? Bisa? Jadi tekan, jadi arahnya ke bawah. Kemudian sekarang V2. V2 itu dalam simbol sub itu diartikan sebagai gaya geser pada kolom atau VU. Paham? Sama, Anda ambil yang terbesar antara kombinasi 1 dan kombinasi 2 di stasiun 0 dan stasiun 4. Di stasiun 0, kombinasi 1 adalah 1405. Ini. Kemudian di di kombinasi kedua itu ini, min 2847. Berarti kita ambil yang terbesar ini. Bisa diterima ini, nilai ini? Bisa? Bisa, Pak. Begitu pula di stasiun 4. Ini min 1405, kemudian di sini min 2047 di stasiun 4 ini. Ya? Bisa terima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang perjanjian tandanya, arah. Perhatian, sekarang arahnya, dipasang kupingnya. Sekarang arahnya ya. Mengapa ini ke kiri dan ini ke kanan? Mengerti? Belum mengerti? Belum mengerti? Padahal sama-sama negatif. Sudah tahu? Belum, Pak. Nah, berarti Anda harus memakai perjanjian bidang D. Mata Anda di sini, ini mata Anda di sini. Mata Anda ditempatkan di sini, mata Anda ditempatkan di sini. Terus lihat ke atas. Lihat ke sini. Kalau misalnya yang kanan itu ke atas, yang bawah ke kiri, bidang D-nya apa? D-nya apa? Negatif. Masih ingat analisa struktur 1 dan 2? Masih ingat? Masih ingat? Kalau misalnya nanti dia seperti ini, terbalik, lihat perjanjian yang diajar Bu Nini. Tahu Bu Nini nggak? Tahu, Pak. Oh, Pak. Kalau seperti ini misalnya, berarti D-nya apa? D-nya apa nih? Positif. Positif. Jadi kalau sebelah kanan itu adalah ke bawah, kemudian sebelah kiri adalah ke atas, D-nya apa? D-nya apa nih? Oh, itu Positif. dicatat. Sudah, dicatat nih. Mengerti nggak? Mengerti? Sudah mengerti? Ngerti, Pak. Sekarang yang terakhir adalah momen. Nah, momen ini M3 nih momen.
Jadi yang V3 dan M2 nanti Anda hapus. Ini nanti Anda hapus ya, Anda hapus nih. Di hidden atau dihapus silakan, di hide. Ini juga di unhide. Mengerti? Bukan di sininya ya Mas, bukan di sininya. Ini kalau yang ini data aslinya biarkan. Nanti di sininya. Nah, di sininya nanti Anda hapus. Nah, di sininya. Mengerti? Jadi cuma P, P2, M3, dan keterangan. Mengerti ya? Jadi P adalah NU, gaya aksial, P2 adalah gaya geser, momen adalah M3. Kalau data aslinya jangan diganggu. Ini untuk diambil atau di copy paste ke lembar desain kolom. Ya. Saya lanjutkan mengenai momen dulu. Momen. Stasiun ujung untuk kombinasi satu adalah ini. Saya pakai warna lain. Min 21. Kemudian kombinasi kedua, stasiun ujung adalah min 2768. Besar mana? 27. 27, Pak. Nah, Anda link nih. Udah paham? Udah paham? Paham. Kemudian di stasiun 4 meter, ini 34, kemudian ini 54. Nah ini, berarti yang dipilih adalah yang kombinasi 2. Sudah mengerti? Sekarang mengenai arah. Kalau nggak niat, keluar saja Mas, kalau tidak dimatikan videonya, speakernya. Matikan speakernya tuh. Sudah? Sekarang Anda lihat di sini, mengapa kalau positif arahnya adalah berlawanan jarum jam, kemudian yang negatif ini searah, itu sama dengan perjanjian bidang momen. Jadi kalau momen itu orientasinya orientasi bata. Jadi kalau seperti ini, misalnya seperti ini, maka batang itu mengalami momen positif. Jadi ujung bawah, ini ujung bawah positif, ini positif, kemudian yang ini positif. Masih ingat kan perjanjian ini? Masih ingat? Tapi kalau misalnya begini, yang ini adalah searah jarum jam, di ujung atasnya searah jarum jam seperti ini. Kemudian ini adalah berlawanan jarum jam, maka momennya adalah semuanya negatif. Untungnya lengkung cembung. Ini adalah negatif. Bisa terima itu perjanjian ini? Jadi mata Anda di sini, Bisa, kembali Pak. lagi mata Anda di sini ya. Mata Anda di sini lihat ke kiri ya, lihat ke kiri. Jadi mata Anda itu di sebelah kanan lihat ke kiri. Bisa terima? Ya? Jadi ini mata, ini mata. Paham? Jadi ini nih, negatif, ini negatif. Jadi kalau kita berdasarkan perjanjian gaya dalam momen, maka karena ini adalah berlawanan jarum jam, maka ini menjadi negatif. Karena ini adalah searah adalah berlawanan jarum jam, tapi dia menjadi positif. Meskipun semuanya berlawanan jarum jam, tapi semuanya ada yang satunya positif. Lihat ada satunya positif, ya, satunya positif. Tapi di sini juga bawahnya ini adalah negatif, meskipun sama-sama searah, berlawanan arah. Mengerti nggak nih? Mengerti? Mengerti, Pak. Yang lainnya paham nggak? Ikuti perjanjian saja tuh. Sudah? Sekarang ini difoto, silakan difoto. Sudah difoto semua nih. Saya kecilkan lagi. Untuk perjanjian tanda. Sudah difoto tuh? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jadi begini Mas Mbak ya, semua orang tuh bisa menjalankan SAP 2000 ya.
SAP 2000 itu hanya masalah alat. Ada prosedur, ada sistematika, Anda ikuti saja SOP-nya SAP 2000, tutorialnya Anda ikuti. Jadi tidak sekolah tuh bisa pakai SAP 2000. Tidak sekolah boleh. Bahkan sekarang itu anak-anak SMK, anak-anak sekolah menengah kejuruan, itu semuanya bisa SAP. Yang membedakan Anda dengan dia, itu masalah namanya interpretasi output. Tahu interpretasi? Jadi memaknai dan mengerti apa membaca outputnya. Keluaran dari SAP yang berhubungan dengan gaya dalam, Anda ngerti arahnya, Anda ngerti ujung letaknya, itu tidak semua orang bisa. Ngerti? Tidak semua orang bisa. Paham nggak? Paham? Hanya mereka yang diajarkan secara sistematik dan benar oleh orang yang tahu yang bisa. Kalau di kursus di luar nggak pernah diajar mas. Paham nggak? Jadi jangan lupa ya membaca output dari semua software itu perjanjiannya sama. Baik pakai SAP Pro, ETAPS, pakai SAP, semuanya sama. Jadi Anda diminta untuk atau dilatih sebenarnya selain terampil membaca atau menjalankan SAP, memasukkan data, kalau membaca output ini bukan terampil, paham tidak membaca keluaran dari SAP. Mengerti? Bukan terampil, kalau output bukan terampil. Kalau input itu terampil, ya, tapi kalau output bukan terampil. Itu ada pemahaman. Mengerti? Ngerti nggak? Sudah. Oke, kalau sudah, jangan salah nanti ya, nanti akan dipakai. Sekarang kita kembali ke SOP. Karina lanjutkan yang bagian ketiga. Desain kolom interior dibuat berbeda dengan desain kolom eksterior. Ini justifikasi dari saya ya, khusus dari saya untuk dengan tujuan menghemat waktu dan tidak banyak tugas besar Anda. Sebenarnya pernyataan nomor 3 ini tidak boleh. Ya. Tapi karena saya menginginkan Anda di tugas besar ini bekerja secara efisien dengan lebih menekankan pada konsep, maka pengulangan-pengulangan desain itu saya hindari. Oleh karena itu saya mengambil justifikasi. Ini ada berapa kolom, Mas? Ada berapa kolom? 5 kan? Nih, yang merah, kemudian yang hijau ini 3. Yang merah ini disebut dengan kolom eksterior, kolom perimeter luar, kolom paling luar. Kemudian yang dalam ini namanya kolom interior. Bisa diterima? Mengapa warna ini dibuat berbeda? Karena desainnya berbeda nanti. Cara mendesainnya berbeda. Atau Anda mendesain untuk kolom eksterior yang warna merah, kemudian mendesain kolom interior yang warna hijau. Jadi kolom eksteriornya adalah Anda desain satu saja, nanti mewakili yang terbesar. Di kolom eksterior ini ada nomor 7, nomor 8, dan nomor 9. Ada nomor 27, 28, dan 29. Ya. Oleh karena itu, baca nomor 4. Lanjut, Karina. Desain kolom eksterior, semua lantai dibuat sama. Kolom lantai 1 sama dengan kolom lantai 2 sama dengan kolom lantai 3. Gaya-gaya dalam NDM kolom untuk desain diambil yang terbesar dari kolom lantai 1, 2, dan 3. Jadi maksudnya begini, pada kolom yang warna merah eksterior ini ada berapa batang kolom? Ada 9 kan, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Anda tahu ya nomor 7, 8, 9 bisa dilihat kan? Bisa lihat kan? Bisa, Pak. Bisa. Jadi ada 7, 8, 9, ada 6, ini 6, yang bawah ini 6, 6, 7, 8, 9, kemudian ada 26, 27, 28, 29. Nah, Anda desain satu batang saja untuk mewakili semuanya. Bukan kemudian batang 6 Anda desain lagi, 7 desain, 8 desain, kan tidak mungkin, terlalu banyak Anda mendesain sekitar 8 batang kolom. Itu desain yang tidak efektif karena terjadi perulangan-perulangan. Apalagi kan gaya dalam setiap batang ini berbeda-beda.
kan tidak efektif, pemborosan waktu. Di luar sana dalam perencanaan kita mengambil justifikasi bahwa di antara batang 6 sampai dengan 9, kemudian 26 sampai dengan 28, ini Anda ambil yang terbesar. Mengerti? Mengerti ya? Mengerti? Jadi nanti Anda melakukan penelusuran di data dari SAP ini, nomor 6 sampai dengan nomor 9, kemudian nomor 26 sampai dengan 29, Anda petani itu penelusuran bahasa Indonesia. Anda petani mana gaya dalam yang terbesar, gaya dalam aksial terbesar, gaya dalam geser terbesar, dan gaya dalam momen terbesar. Untuk mewakili klaster merah ini, kelompok merah, yaitu desain kolom eksterior. Jadi mengerti? Jadi nomor 7, lantai 1, 88, lantai 2, 9, lantai 3, dan sebagainya ini diwakili oleh yang terbesar. Eksterior kiri sama dengan eksterior kanan. Mengerti? Lantai 1 sama dengan lantai 2, sama dengan lantai 3. Hal yang sama itu juga Anda lakukan di warna hijau. Di sini malah batangnya lebih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 4 kali 3, 12 batang kolom. Mulai dari nomor 11, 12, 13, 14, kemudian 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Ini juga Anda ambil yang terbesar. Gaya dalam aksialnya, gaya dalam geser, dan gaya dalam momen. Untuk dipakai sebagai data desain. Mengerti? Jadi ini, desain kolom interior dibuat sama antara interior kiri, tengah, dan kanan, warna hijau. Gaya dalam di NDM untuk desain diambil terbesar antara interior kiri, tengah, dan kanan. Jadi pernyataan justifikasi nomor 1 sampai dengan 7, ini sudah bisa dipahami belum? Sudah bisa dipahami belum? Sudah bisa dipahami belum? Bisa dipahami belum? Bisa. Ya. Terus sesudah Anda melakukan pemahaman mengenai justifikasi, Anda buat resumnya berdasarkan justifikasi di atas, tampilkan nomor baloknya dulu, jadi nomor batang, ini nomor balok, nomor apa, bukan nomor balok, section kolom dan section balok. Jadi Anda ambil tetap dari sini, dari gambar ini Anda sudah punya, Anda usah dari SAP lagi kelamaan, ya. Dari sini Anda sudah punya itu section balok dan section kolom. Kalau belum punya, enggak mungkin. Nah, ini Anda copy. Anda copy, taruh di sini. Ya. Di sini. Nah, ini ditaruh di sini. Bisa terima? Ya. Jadi ngambil dari analisa struktur di step 3. Sudah? Terus kemudian Anda ambil desain tulangan balok, kolom, tapi resume desainnya. Jadi tabel ini diambil. Nah, ini diambil. Ini diambil. Anda copy dari balok, boleh. Kemudian taruh di sini. Sekarang kemudian, ini adalah tabel elemen BIM, kolom elemen frame. Ya. Terus kemudian, Anda tampilkan di sini nomor-nomor kolom saja, nomor-nomor kolom, nomor berapa saja tadi itu? 6, 7, 8, 9, ya 10, kemudian berapa nih? 26, 27, 28, 29, sampai 30. Kan punya kita tadi kan terlalu banyak kan, baloknya kan juga ada, di sini nggak perlu nomor baloknya, ambil nomor kolomnya ini, di copy, 6 sampai dengan 10, ya, 6 sampai dengan 10, ya, eksteriornya ya mas, jadi eksterior sama interior itu diambil. 6, kita lihat dulu nomornya, saya ulang lagi, nomor berapa nih? 6 sampai 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, terakhir adalah 29. Jadi berarti nomor 6 sampai dengan 29 secara berurutan itu kita ambil nih, kita ambil nih 6 sampai
dengan 29. Berarti di atas nih semua. Nomor 30 enggak perlu, ada kopi di sini, kopi. Kemudian Anda taruh di sini. Nah, sudah mengerti? Terus Anda tulis sini tabel kolom force. Jadi kolom elemen force. Ditambah gini, kolom elemen force. Ya. Yang ini dihapus. Ini dihapus, tidak dipakai. Jadi clear content. Klik kanan, clear content. Ini juga dihapus nih. Clear content. Ini juga dihapus. Ini Anda lihat ya, Anda lihat semua nih cara-cara bekerja, Mas? Lihat? Lihat semua? Lihat, Pak. Terus ini digeser ke sini. Ini dihilangkan, warna-warna ini dihilangkan semua. Ya, kemudian ini diperbesar, ini diperbesar, ini diperbesar. Ini juga dihapus, ini tidak perlu nih. Combination tidak perlu. Ya. Ini diperbesar nih. Sudah? Ini ini. Kemudian ini baru dikotaki. Dikotaki atau diberi margin left sama margin right dan sebagainya. Ini dikotaki. Kotaki. Di kanan border dikasih begini. Sudah. Nah, ini kurang satu. Digeser lagi ya nih. Terus kasih keterangan untuk menunjukkan apakah dia kolom eksterior sampai dengan eksterior nih. Nah ini. Dan seterusnya sampai kemudian keluar seperti ini. Bisa diterima? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, seperti ini. Ini adalah nomor-nomor kolom, nomor-nomor kolom. Jadi ini gaya aksial. Anda boleh tambahkan. Ini gaya geser. Ini adalah momen. Ini adalah P sama dengan apa tadi? MU. Ditambah boleh, biar paham. P2 sama dengan apa? PU. M3 sama dengan apa? Dengan F. Sudah paham? Sudah ya? Terus setelah itu, setelah tabel ini jadi, nanti kemudian Anda lakukan resume design berdasarkan tadi itu. Tabel resume gaya dalam, kolom eksterior lantai 1, 2, 3, 6 sampai dengan 9 itu interior, kiri, 26 sampai dengan 29 itu nomor di sebelah kanan, jadi 6 sampai dengan 9 itu nomor kiri, kemudian ini kanan, eksterior kanan, ya. Kemudian di sini kolom interior, 11 sampai dengan 14 itu kiri, 16 sampai 19 itu tengah, 21 tempat kanan, Anda ambil yang terbesar dari kombinasi 1 dan kombinasi 2. Kombinasi 1-nya Anda ambil yang terbesar, kemudian kombinasi 2-nya Anda ambil yang terbesar, nanti baru dipilih. Nah, pemilihannya itu ada di sini, di free body. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di perjanjian tanda tadi. Mengerti? Mengerti? Paham? Paham nggak? Nah, kalau sudah selesai, kemudian Anda asistensikan dulu. Jadi Anda asistensikan dulu. Diasistensikan dulu nih, ya. Jadi ini Anda asistensikan dulu sampai sini, sebelum desain tulang kolom. Semakin cepat, semakin baik. Kalau saya sudah asisten, saya ngomong lanjut desain. Mengerti? Jadi asistensi step 5, ini ada 2 kali. Menyetujui dulu resume desainnya. Kalau sudah setuju, baru masuk step 5 yang bagian kedua, yaitu desain tulang kolom.
Minggu depan baru saya akan jelaskan desain tulang kolom, meskipun ini sebenarnya tugasnya Pak Bambang. Paham nggak nih? Sudah dapat belum desain tulang kolom, Mas? Sudah dapat kuliahnya belum? Sudah dapat belum? Sudah dapat? Halo. Sudah, mungkin masih progres, Pak. Ya harusnya itu tanggung jawabnya Pak Bambang secara materi kurikulum. Tapi kalau misalnya Anda memang nggak ngerti, ya saya jelaskan ulang di kuliah tugas besar. Dan saya tergantung Anda mau nggak gitu loh. Kalau nggak mau ya saya tunggu tugas besar. Kita mau, Pak. Kenapa? Mau, Pak. Oke, itu penjelasan saya mengenai step 5 bagian 1. Ada yang mau ditanyakan? Jadi bagian 5 bagian 1 itu adalah resume gaya-gaya dalam NDM pada kolom. Sampai dengan free body-nya ya. Free body, kolom eksterior, dan kolom interior. Baru Anda asistensikan, Anda upload ke Google Class untuk saya periksa. Kalau sudah setuju atau sudah oke dari saya, dilanjutkan dengan dengan desain tulangan memanjang dan geser kolom. Jadi tugas beton 2 ini sebenarnya cepat, Mas. 1-2 bulan bisa selesai. Jadi akhir November itu bisa selesai. Ya. Tidak lama, karena setelah kolom selesai, masuk ke pondasi. Nah, pondasi ini saya ajarkan, meskipun sebenarnya tanggung jawab dari Bu Resi. Jadi perencanaan beton 1, beton 2 Anda kalau sudah selesai, dan sudah mendapatkan surat puas, itu sebenarnya pengakuan dari saya bahwa Anda sudah layak dan bisa merencanakan bangunan sederhana sampai dengan 5 lantai. Ngerti? Ngerti, Pak. Dengan hanya memasukkan beban mati dan beban hidup tanpa beban gempa. Dengan menggunakan fondasi sepatu atau footplug, bukan fondasi dalam. Nanti fondasi dalamnya ada di tugas beton 3, beton tahan gempa. Ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan mengenai step 5. Jadi judulnya step 5 ya. Jadi step 5, step 6, dan step 7. Step 5 mengenai desain kolom, step 6 mengenai desain fondasi, step 7 mengenai gambar DED, kolom sama fondasi. Saya perkirakan akhir November bagi Anda yang rajin dan cepat itu bisa selesai. Jadi hanya 2 bulan. Tidak sampai Desember. Jadi kita ujian tuh tanggal sekitar minggu kedua Februari. Jadi nanti Anda sisa waktunya itu Anda bisa tugas teknik gempa. Nah teknik gempa ini agak lama datanya. Maka lebih sulit. Mengerti? Jadi Anda ada 2 tugas, teknik gempa sama beton 2. Beton 2 tidak banyak. Kalau teknik gempa sangat banyak. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai beton 2 bagian pertama 51? Ada yang tanya? Untuk perbaikan. Terus bagi Anda yang beton 1, Pak, bagaimana kalau beton 1 saya tidak selesai? Apakah saya boleh mengerjakan beton 2? Anda nggak tanya, Pak? Nggak tanya? Ada yang beton 1 belum selesai? Ada? Semua sudah ya beton 1 ya? Saya heran. Beton 1 sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah Pak di sini. Saya sudah membuka forum tanya jawab dengan pertanyaan paling penting. Bagaimana kalau beton 1 saya tidak selesai? Apakah saya boleh mengambil beton 2? Kalau saya tanya, apakah ada beton 1 yang ada yang tidak selesai? Anda tidak jawab, berarti pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan lagi. Paham? Saya nggak akan jawab kalau Anda tanya. Sekarang saya tanya, apakah ada beton 1 yang sudah belum selesai? Udah ya? Nggak ada ya? Berarti tidak boleh ditanyakan lagi ya. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Mengerti Pak.
Padahal saya tunjukkan data Anda ya, saya tunjukkan data Anda ya. Data di kelas D ya. Heran saya makanya. Ya. Kelas D kebetulan semuanya sudah selesai ya. Tidak ada yang tidak selesai. Ya, ini kelas D ini sudah selesai semua. Ya. Paham? Sudah selesai semua ini ya. Oke, tidak ada masalah kelas D ya. Tidak ada masalah, saya sudah lihat bahwa kelas D memang sudah selesai semua untuk teman satu. Ada pertanyaan mengenai hal teknis, nama non teknis mengenai tugas besar? Belum ada, Pak. Baik, kalau belum ada saya absen dan kita akhiri perkuliahan. Saya absen dulu. Dionysius Berekaru. Perbaikan ya. Vincent. Cecilia Fiona. Hadir, Pak. Anda. Hadir, Pak. Mama Lagaki. Hadir, Pak. Natalia. Ada, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Julian. Hadir, Pak. Elmina. Hadir, Pak. Akbar. Hadir, Pak. Ardiana. Hadir, Pak. Begita. Marina. Hadir, Pak. Arif. Hadir, Pak. Beki Galuh. Ana Carina. Hadir, Pak. Budi Ari. Hadir, Pak. Belia. Hadir, Pak. Ferdian. Hadir, Pak. Yasintus. Rizky Vidi. Hadir, Pak. Jadi untuk Rizky Vidi, saya jelaskan secara khusus. Jadi Anda harus menghitung dulu estimasi dimensi balok kolom, ya, mengikuti yang di teman Anda yang reguler, ya. Kemudian menghitung beban mati, beban hidup, baru kemudian masuk ke sub, baru kolom. Bisa ya kira-kira itu ya? Ya, seharusnya bisa sih, Pak. Ya. Ini Friandix. Timotius. Firdaus. Hadir, Pak. Marta Yuliani. Andriawan. Irensius. Ada, Pak. Ada, Pak. Rahmat Yoga. Iya, Pak. Iya. Yang belum di absen sama? Saya, Pak. Sirva, Pak. Saya, Pak. Cecilia Corolla. Disira Corolla. Apa lagi? Apa lagi? Sirva, Pak. Serva sudah. Apa lagi? Sudah. Sudah semua? Baik, kalau sudah saya akhiri. Selamat pagi semua. Permisi, Pak. Kenapa? Berarti nanti saya untuk asistensi yang awal-awal itu saya PC pribadi ke Bapak ya? Enggak, Google Class aja, enggak apa-apa. Oh, langsung ke Google Class. Iya. Terima kasih, Pak. Pakai contoh temanmu yang reguler aja biar cepat itu. Link-linkannya biar diambil gitu. Oh, iya. Jangan buat link-linkan lagi ya. Sama ya. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Formatnya kayak yang kelas reguler tuh. Iya, Pak. Ya. Saya kemarin sudah minta ke teman-teman. Ya. Iya, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya kira selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan kuliah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.